Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu saja nikmat terbesar, rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat atau rahmat hidayah. Ya, karena dengan hidayah itu kita bisa merasakan keimanan, keislaman, ya, mentauhidkan Allah dengan benar tanpa tercampur kesyirikan, mengenal sunnah, juga mengupayakan untuk menghidupkan sunnah-sunnah tersebut. Itu nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri dan kita perbanyak pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Thayyib, ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, ya, terkait kitab atau fikih jual beli, ya, bahwa kemarin kita sudah membahas makna daripada jual beli. Singkat pembahasan secara garis besar, ya, makna daripada jual beli itu adalah berpindahnya kepemilikan, yakni tukar menukar barang dengan niat berpindahnya kepemilikan. Itu makna dari jual beli secara garis besar. Intinya kalau barang dengan barang itu ditukar, apapun bentuknya, itu uang atau barang yang real yang lainnya, yang penting kalau ditukar dengan niat perpindahan kepemilikan, maka itu namanya jual beli. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Kemudian kita juga membahas, ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang beberapa pembahasan. Ya, di antaranya kita membahas bahwa jual beli itu dibagi, ya, menjadi beberapa pembagian. Ya, dilihat dari alat tukarnya, kemarin kita bahas ada uang dengan barang, ada barang dengan barang, ada uang dengan uang, atau makna lainnya as-sorf. Ya, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi jual beli itu enggak harus, ya, uang dengan barang. Itu bentuk yang pertama, tapi bisa jadi barang dengan barang. Saya punya segelas air, Anda punya satu potong makanan. Kita tukar. Aku mau makananmu, ya. Ya udah, tukar dengan airmu. Nah, ini sudah namanya jual beli. Yang penting tukar menukar dengan niat perpindahan kepemilikan. Kemudian tukar menukar uang itu juga namanya jual beli, ya. Misal uang 100.000 dengan uang 50.000 dua, itu namanya jual beli, ya. Jadi itu juga namanya jual beli. Maka akan ada hukum-hukum tertentu terkait jual beli. Istilahnya sorf. Kalau uang dengan uang itu istilahnya apa? Sorf, ya. Jadi ada kaidah-kaidah tertentu yang perlu nanti dibahas di situ. Apalagi kemarin kita sudah bahas, ya kan, apabila uang dengan uang itu ada aturan khusus. Ya, uang dengan uang itu ada aturan khusus karena uang itu termasuk harta ribawi. Ya, harta ribawi itu apa? Uang atau barang makanan pokok. Itu ada aturan khusus. Aturan khususnya apa? Ya, kemarin kita bahas sedikit adalah harus tunai di tempat dan dengan nilai yang sama. Jadi harus tunai di tempat dengan nilai yang sama. Jadi nggak boleh kalau menjelang hari raya nanti Anda tukar 100.000 utuh, ya, uang 100.000 itu kemudian diganti dengan uang pecahan 90.000, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena uang dengan uang harus, ya, nilainya sama, nggak boleh beda. Ya, harus nilainya sama. Dan syaratnya juga harus pada waktu itu, nggak boleh ditunda. Jadi yang jadi kesalahan itu, ya, kalau yang ditunda itu misal yang banyak terjadi di pedagang-pedagang, ya, antara pedagang satu dengan pedagang yang lain. Ketika dia mau tukar uang 100 ribuan kecil misal,
Ya, ada orang beli pakai uang 100 ribuan besar, kemudian dia nggak punya kembalian, dia butuh kembalian misal cuma 40.000 rupiah pecahan kecil, dia nggak ada. Kemudian pedagang sebelahnya ada. Apa yang dilakukan sama dia? Mbak, Mas, aku tukar ya uang 100 ribu pecahan gitu. Kemudian kalau orang yang di sampingnya tadi, pedagang sampingnya tadi, kalau ada pecahan 100 ribu utuh, nggak ada kurang sama sekali, itu aman. Karena tunai dan nilainya sama. Yang jadi masalah kalau pedagang sebelahnya nggak punya uang 100 ribu juga, tapi dia punya uang pecahan 40 ribu, ini yang jadi masalah. Yang terjadi apa? Tukar 100 ribu dikasihkan, ya 40 ribu dulu aja mas ini, nanti sisanya nanti. Nah ini nggak boleh, itu riba, itu riba. Ya makanya orang itu bisa jatuh dalam riba bukan karena ingin berbuat riba, bukan karena dia ingin berperang dengan Allah dan Rasulnya, enggak, tapi karena dia tidak tahu bahwa itu adalah riba. Maka daripada itu di pertemuan sebelumnya Umar bin Khattab itu ya marah-marah di pasar. Karena apa? Karena ada sebagian orang di pasar nggak paham aturan jual beli, maka dilarang orang itu dagang di pasar sebelum dia belajar jual beli. Itu Umar bin Khattab, kemarin sudah kita bacakan riwayatnya. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga mengatakan seperti itu. Orang yang jual beli nggak belajar fikih jual beli, maka dia akan jatuh pada riba, dia akan jatuh pada riba, dia akan jatuh pada riba. Sampai diulang 3 kali. Kemarin sudah kita bacakan juga riwayatnya. Ya, jadi nggak bisa tukar menukar uang seperti itu, nggak bisa. Lah terus solusinya bagaimana Ustadz? Ada solusi. Ya uang 100 ribu itu jadikan jaminan. Kemudian Anda utang 40 ribu ke dia, itu baru boleh. Atau dari awal Anda bilang, aku utang 40 ribu recehan, oke, nggak ada masalah itu. Tapi kalau dia nggak mau ngutangi, bilang aku utang 40 ribu recehan, 100 ribu tak kasih jaminan. Nah itu aman. Bukan 100 ribu ditukar dengan berapa? 40 ribu, kemudian sisanya nanti-nanti saja, nggak boleh. Itu sepakat ulama, nggak boleh. Ya, nggak ada yang bolehkan. Siapa yang bolehkan? Nggak ada. Nah, dan di sini pentingnya belajar, karena menunjukkan banyak orang itu jatuh ke dalam kesalahan bukan karena dia ingin maksiat, karena dia tidak tahu bahwa itu adalah maksiat. Banyak nggak yang seperti ini? Banyak nggak yang seperti ini? Oh banyak. Bahkan kita mungkin dulu pernah melakukannya, ya. Pernah napa mboten? Pernah. Itu menunjukkan bahwa kita pernah terjatuh dalam riba karena kebodohan kita. Loh, saya nggak nuduh jenengan. Saya sendiri mungkin pernah melakukan hal itu, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu pernah jatuh dalam riba bukan karena ingin mengkonsumsi riba, ingin melakukan dosa riba, ingin perang dengan Allah dan Rasulnya, mboten, tapi karena kita tidak tahu bahwa itu adalah riba. Ya. Jadi di sini masalahnya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, nanti akan ada penjelasan tertentu tentang riba. Itu akan lebih detail lagi, ya. Jadi riba itu enggak harus ngutangi 10 juta baliknya 12 juta, enggak harus kayak gitu. Jenengan beli emas tertunda saja itu sudah riba. Ya, jadi riba itu macamnya banyak. Ada riba fadl, ada riba nasiah, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan kita bahas terkait riba setelah kita selesai pembahasan tentang jual beli. Ini kan masih awal-awal pembahasan tentang jual beli. Itu dilihat dari alat tukarnya. Kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kemarin kita sampai pada pembahasan pembagian jual beli dilihat dari waktu penyerahan. Ya, dilihat dari apa? Waktu penyerahan. Jadi ketika orang melakukan jual beli dilihat dari waktu penyerahannya, itu ada 4 kondisi. Yang pertama, sama-sama tunai. Ada uang, ada barang. Tunai itu maksudnya apa? Tidak terhutang. Jadi orang itu kalau bayar belum jangkep, itu namanya belum tunai. Walaupun sampun DP, itu namanya tidak dikatakan tunai. Yang dimaksud tunai itu lunas. Saya ulang sekali lagi biar nanti nggak salah paham ya. Yang dimaksud tunai itu apa? Lunas. Jadi macam yang pertama itu ya sama-sama tunai, barangnya ada, uangnya ada semuanya, bukan sebagian. Ya, uangnya ada semuanya. Ini hukum asal jual beli ya kayak gitu.
Harganya 10 juta, uangnya ada 10 juta, barang yang harga 10 juta itu ada. Ini hukum asal jual beli. Yang ini yang paling mudah untuk dilakukan dan paling selamat. Karena ini nggak ada syarat-syarat yang susah itu, dalam nggak ada syarat-syarat terkhusus tentang hal itu. Aman ini. Yang penting barangnya ada, ya kan, duitnya ada, insya Allah aman. Ya. Kemudian macam yang kedua kemarin ya, itu adalah uangnya yang tunai, barangnya tertunda. Itu jual beli salam, seperti yang sering dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Ya, ketika orang kafir Quraisy itu kenapa sugih-sugih? Karena mereka pakai akad jual beli salam ini. Sebelum berangkat mereka datang ke orang-orang, ya, ke orang-orang jualan, padahal barangnya nggak punya dia. Misal dia mau ke Syam, kan ada banyak barang di Syam, nggak ada di Mekah. Saya ulang sekali lagi ya, ada barang banyak di Syam, nggak ada di Mekah. Nanti antum baca itu di tafsir surat Li'ila fi Quraisy itu, ya, tentang kebiasaan dagang orang kafir Quraisy menggunakan akad jual beli salam. Jadi mereka itu ngomong, nanti aku jualan barang di Syam. Ya, kalau kalian belinya sekarang ke aku, harganya bisa lebih murah. Paham maksudnya? Ya, jadi kan dia nanti kulaan barang di Syam. Ya, dia nanti kulaan barang di Syam, dia mau ke Syam atau ke negeri yang lain, ke Yaman atau ke tempat yang lain. Dia mau kulakan, tapi ngomong kalau kamu belinya sekarang lebih murah. Nah, mereka mau tuh. Nah, ini orang-orang yang cupet duitnya cocok ngamalno ngamalno akad model ngene iki ya. Ya, cocok ngamalno akad model ngene iki ya. Kemarin ada beberapa teman juga seperti itu. Ya, ya. Dia jualan kaflingan tanah. Ya, dia jualan kaflingan tanah. Lah wong kaflingannya gurung dibayar, tapi wis di DP sama dia. Ya, jadi kan sudah jadi hak miliknya. Ya, dia mau bangun rumah di kaflingan itu nggak punya duit. Tapi kaplingannya ombo. Akhirnya sama dia, ya contoh kayak ini. Ayo, sopo sing duwiti kapling ini disian, harganya lebih murah. Nah, dengan modal uang itu tadi dia gunakan untuk bangun rumah untuk dijual sebagai kapling perumahan. Kayak gitu akan. Jadi memang nggak masalah itu. Yang penting akadnya aman saja. Nah, orang kafir Quraisy pun seperti itu. Dia itu nggak punya duit, mau kulak nang Syam, nggak ada duitnya. Makanya dia nawarkan ke orang-orang yang mau beli barang-barang di Syam itu. Dia mau jualan barang-barang di Syam itu, tapi nanti barangnya, kalian belinya sekarang, harganya lebih murah. Nah, dengan uang itu, ya kan, mereka gunakan untuk kulaan barang di Syam. Tapi sebelum kulaan barang di Syam, uang itu mereka belikan barang-barang di Mekah yang nggak ada di Syam. Paham maksudnya? Jadi dia nggak berangkat ke Syam, nggak bawa apa-apa. Jadi pertama dia nggak punya uang sama sekali. Kemudian uang dari orang-orang yang mau beli barang di Syam ini tadi dikulakno barang di Mekah yang nggak ada di Syam, yang nggak ada di Yaman, yang nggak ada di tempat yang lain, dijual di sana. Payu laris kan? Dapat untung nggak? Untung. Kemudian dia kulaan barang dijual lagi ke Mekah dengan penjualan yang sudah terjadi di awal tadi, untung lagi. Berarti 2 kali untung. Disitulah banyak orang-orang kaya raya. Makanya Utsman bin Affan itu pakai metode ini, pulang. Ya, ketika antum baca itu kisah perang Tabuk, pulang itu bawa 6.000 unta beserta barang dagangannya. Jadi setiap unta itu bawa barang sendiri-sendiri. 6.000 unta. Kalau satu unta 50 juta dikalikan 6 berarti 300 miliar untanya tok. Belum barang dagangannya. Lah itu kemudian Rasulullah mengatakan jihad. 6.000 unta yang 300 miliar itu beserta barang dagangannya Utsman bin Affan fisabilillah. Walah. Fisabilillah. Kabeh teko iki lho sik tas teko, kemudian ada panggilan jihad perang Tabuk sama Utsman bin Affan fisabilillah. Wabotnya nek niru sahabat. Iso eker ambek bojone saben dina bareng. Ya, iso eker ambek bojone saben dina bareng nek niru-niru sahabat ini iki. Ya, ala kulli hal. Ya, itu ya
uang tunai barang tertunda. Boleh nggak? Boleh. Tapi nanti ada syaratnya. Ya, nanti akan ada pembahasan khusus tentang jual beli salam. Jual beli salam itu ada syaratnya. Jadi barangnya harus jelas, muayyan. Kemudian waktu penyerahannya juga harus jelas. Jadi nanti 6 bulan lagi, harus 6 bulan lagi. Dan barangnya harus jelas. Ya, jadi barangnya itu harus jelas, spesifikasinya itu loh jelas. Ya, misal kalau itu adalah kuda Syam misal, ya jelas ya, kuda Syam yang tingginya sekian, umurnya sekian, ya yang jenisnya ini yang nggak ada di Mekah gitu misal, itu harus jelas ya. Nah, atau misal makanan di Syam yang nggak ada di Mekah, itu harus jelas makanannya. Yaitu jual beli salam. Kemudian yang nomor 3, uangnya tertunda, barangnya tunai. Nah, ini jual beli taksid atau bahasa Indonesianya jual beli kredit. Nah, ini juga boleh. Ya, syaratnya apa? Barangnya tunai. Jadi langsung dikasihkan barangnya. Nah, barangnya ada dikasihkan, misal ya ini misal Mas Andi punya kulkas, ya. Nah, kulkasnya Mas Andi ada 2, ya satunya nggak kepake, ya. Kemudian ada temennya Mas Andi butuh kulkas, bawaan loh kulkas ini, ya. Kemudian, lah aku kalau duit 1,5 juta nggak ada ya Andi, gitu ya. Nggak ada ya. Lah terus gimana? Ya udah, antum bisanya berapa? Ya tak cecil ping pindho loh, ya apa? Ya nek sampean cecil ping pindho berarti 2 juta, gelem Mas sampean. Misal gitu. Ya nek sampean kesi piro? 1,5 juta. Nek sampean cicil ping pindho ya 2 juta, yang nyicil sak wulan pisan potongan gaji misal ya. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Yang penting barangnya tunai, duitnya tercicil, enggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah apabila ada misal denda keterlambatan. Nah, itu jadi masalah. Jadi kalau Anda misal jual beli kredit nggak ada denda keterlambatan, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kan kadang-kadang kalau kita ya ngambil barang di toko furniture, ngambil barang di tempat elektronik, yang ngasih kredit itu bukan mereka. Mereka itu kerjasama dengan bank kecil-kecil itu. Ya, mereka kerjasama dengan bank kecil-kecil. Mereka itu nggak ngasih kredit, mereka dibayar cash. Yang bayar cash siapa? Banknya, gitu. Yang jadi masalah, sebenarnya boleh nggak kita beli ke banknya itu? Kalau itu bank bukan milik negara, misal milik swasta, itu malah lebih aman, boleh. Yang jadi masalah, ada denda keterlambatan. Kalau telat sehari, per seharinya 15.000 misal. Nah, ini agak masalah ini. Nah, jadi kalau saya misal kemarin ditawari, dulu itu pertama awal datang ke Mojokerto, yang nggak punya uang kita nih. Terus dibilang, mau kredit apa cash? Loh, kalau kredit berapa? 2.100.000. Kalau cash berapa? 2.100.000. Kalau kredit 2.250.000. Lah cuma selisih 150.000. Loh, enak ini. Ya kan gitu. Nah, terus saya bilang, apa saja syaratnya? Alah Pak, cuma KTP doang nggak apa-apa, kayak gitu kan. Fotokopi KTP, fotokopi KK, wis aman Pak, gitu ya. Lupa saya. Intinya ada persyaratannya mudah sekali. Terus saya tanya, ada denda keterlambatan ada apa tidak? Oh ada Pak. Kalau dihilangi bagaimana? Aku lu tonggone sampean, masuk sampean gak percaya. Aku bilang gitu. Ya, aku lu tonggone sampean sama sampean gak percaya. Aku ngisi kajian nang Burine iki lho, musola bukan musola, rumah ya waktu itu di Jombang. Rumah Burine sampean iki lho, aku ngisi kajian nang kene. Masuk sampean gak percaya ngono. Oh gak bisa Pak gitu. Ya udah. Berarti ya gak bisa akad seperti itu karena itu ribawi. Nah, tapi hukum asalnya boleh. Nah, yang kemarin yang akan kita bahas agak panjang ini adalah ketika uangnya tertunda, barangnya tertunda. Nah, uangnya tertunda, barangnya tertunda, ini hukum asalnya haram. Ya, ini namanya istilahnya jual beli kali bil kali. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam naha bai'al kali bil kali, jual beli terhutang dengan terhutang. Maksudnya apa? Duitnya gak ono atau duitnya belum ada semuanya, barangnya juga belum ada, nah nggak boleh ini. Ya, jadi barangnya nggak ada, duitnya nggak tunai 100%, walaupun di DP nggak boleh. Jadi saya bilang tadi kalau dikatakan uang tunai maksudnya adalah uang dibayar secara lunas.
Jadi ter-DP pun nggak boleh. Ya, ini hukum asalnya apa? Haram. Hukum asalnya haram. Ya, dari banyak pendapat, bahkan ijma ulama. Imam Syafi'i mengatakan ahlul hadis ya yuhanuna hadal hadis, ya. Ya, hadis ini ya, walaupun sebagian ulama itu mengatakan lemah ya, menurut Imam Syafi'i, tapi secara makna ulama ijma. Saya ulang sekali lagi ya. Secara riwayat, secara sanad hadisnya ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan kuat, biasa hadis itu. Ya. Kalau orang berselisih tentang kuatnya hadis itu biasa. Adzan di telinga kanan bayi, qomat di telinga kiri bayi. Ini ada hadisnya enggak? Yo ada. Tapi ulama beda pendapat. Yang mengatakan hadis ini sahih diamalkan, monggo. Yang mengatakan hadis ini lemah enggak diamalkan, ya monggo, biasa. Wong Syekh Shalal Fauzan aja mengatakan ini sahih. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan ini dhaif. Ya, jadi podo-podo ulama Salafi Saudi bedo. Ya, saya biasa aja kayak gini. Ya, nah kalau ini sebagian ulama mengatakan sahih, diantaranya Imam Syaukani rahimahullah taala, sebagian yang lainnya mengatakan dhaif. Tapi maknanya ijma ulama benar. Kayak kulu kordin jaronaf anfahuwa riba. Setiap hutang piutang yang ada manfaatnya maka riba. Ini hadisnya dhaif. Tapi maknanya ijma ulama benar, ya, thayyib ya. Di sini Imam Malik juga mengatakan waqad naha anil ba'il kali bil kali, ya. Bahkan mayoritas ulama, hampir ijma ulama mengatakan terlarangnya jual beli hutang dengan hutang, dan banyak dalil yang lainnya. Ya kalau kita baca semuanya ya tidak cukup waktu kita nanti ya. Jadi kalau kita baca semuanya waktu kita tidak cukup. Intinya ya ijma ulama kalau hutang dengan hutang, saya ulang sekali lagi ya, ijma ulama kalau hutang dengan hutang, uangnya terhutang, enggak lunas 100%, barangnya tertunda, enggak diberikan pada waktu itu, hukum asalnya terlarang, diharamkan. Kalau saya bilang ngomong hukum asalnya terlarang, diharamkan, pasti ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Nanti kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Di sini ya, baik disampaikan oleh Ustaz Ami dan juga para ulama yang lainnya dalam kitab yang lain, itu mereka memberikan permisalan jual beli hutang dengan hutang yang ada di masyarakat. Jadi enaknya Ustadz Ami ini ya, kelebihannya, kemarin saya itu kan belum lama ketemu sama Ustadz Ami, terus ngobrol-ngobrol, kemudian beliau lihat di rumah saya kan ada banyak buku punya beliau, terus kita ngobrol panjang lebar, terus apa masukannya untuk bukunya, beliau bilang gitu, terus apa saran dan kritik dan bukunya, kemudian saya sampaikan, ya Ustadz ya, kalau untuk masalah detail dan penjelasan memang kayak Ustadz Erwandi itu lebih detail untuk penjelasannya, ya Ustadz Arifin itu lebih detail untuk penjelasan, tapi antum punya kelebihan yang tidak ada di buku-buku mereka Ustadz, bahkan di buku ulama-ulama luar negeri. Apa kelebihan buku antum Ustadz? Antum itu selalu memberikan permisalan dalam sebuah permasalahan. Itu kelebihan buku antum dibandingkan buku-buku orang. Jadi walaupun buku-buku orang lain itu detail, kadang-kadang orang tuh kalau nggak dikasih contoh, delahom. Maksudnya gitu apa? Ngerti, paham ya? Karena kadang-kadang kalau cuma teori tok gitu ya, diwoco bolak-balik, muter-muter. Akhirnya dia itu nanti ngarang-ngarang sendiri. Iki yang dimaksud itu mungkin yang misalnya kayak gini ya. Ini yang dimaksud ini mungkin misalnya kayak gini. Itulah cara saya membaca buku-buku dan kitab-kitab jual beli yang ada di di kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer yang ditulis oleh ulama luar negeri. Yes, ngoten niku. Kadang-kadang kita ini dituntut untuk bayang no dewe. Sing dimaksud iki modele jual beli ini modele kayak apa ya? Kita bayangkan. Lah, enak bukunya Ustadz Ami itu setiap permasalahan langsung ada contoh kasus. Nah itu kelebihan antum Ustaz. Makanya yang seperti ini antum pertahankan, saya bilang gitu. Antum pertahankan, antum kalau nulis buku antum perbanyak contoh kasus, karena ini itu spesialisasi antum dibandingkan kitab-kitab bahkan ustadz-ustadz Indonesia yang lainnya. Jadi terkadang kan orang awam tuh tambah detail, tambah ngeluh. Kan gitu ya. Itu kan orang awam kayak gitu ya. Nah, jadi wis gak usah detail-detail gak apa-apa Ustaz. Yang penting ada contoh kasusnya kayak gitu ya. Nah, sing butuh bahas permasalahan secara detail kan ustadz. Kalau orang awam kan yang penting di tatbiknya itu apa ya? Aplikasi kesehari-hari itu yang penting benar.
bener. Ya, untuk masalah detail penjelasan kadang-kadang nggak terlalu paham, nggak masalah. Orang awam nggak dituntut untuk mengetahui fikih 100%. Yang penting ketika aplikasi implementasi dalam keseharian hari-hari itu ya nggak ada masalah. Nah itu saya sampaikan kepada beliau. Nah di sini beliau ngasih contoh 5 ya jual beli hutang dengan hutang yang terlarang. Contoh yang pertama ya beliau sampaikan menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Ya, menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Imam Nawawi mengatakan la yajuzu bai'a nasi'a binasi'a. Tidak boleh jual beli hutang dengan hutang. Bi ayyakulu ya bi'ni sauban fi zimmati bisifatihi kada ila syahri kada bidinar muajjal ila waqti kada fayaqulu qabiltu wa hada fasid bila khilaf. Imam Nawawi menjelaskan dalam Al-Majmu', beliau mengatakan ada contoh jual beli hutang dengan hutang yang terlarang. Yang ini masuk kategori hadis Rasulullah SAW. Contohnya bagaimana? Contohnya ada seseorang punya kain, ada seorang tolong jual kain untukku tertunda dengan. Jadi gini, ada seseorang minta ke penjual, tolong jual ke aku kain model kayak gini. Penjualnya belum punya, tapi dia penjual kain. Tolong jual untukku ya kain dengan model seperti ini. Serahkan dalam kurun waktu sekian, misal 2 minggu atau 1 bulan. 1 bulan lagi atau 2 minggu lagi kasih ke aku. Jadi tukang kain ini belum ada model yang diminta sama pembeli, ini nggak ada. Tapi pembeli minta tolong, kulakno bahasanya ini ya. Nek sampai nang Tanah Abang misal, ya sampean budalo, just tip misal, ya kan kayak gitu ya. Ya, mesisan sampean kulakno. Tak bayar 1 dinar, tapi kredit. Paham maksudnya? Jadi tak bayar 1 dinar kredit, misal sekarang setengah dinar dhisik. Engko nek barange wis teko, tak bayar meneh setengah dinar. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas. Nek 1,5 juta yang kurang lebih 6 juta. Berarti sekarang tak bayar 3 juta. Engko nek barangnya wis teko, tak bayar 3 juta. Banyak enggak yang seperti ini? Banyak enggak yang seperti ini? Oh banyak. Antum beli mobil aja cash modelnya kayak gini. Lu antum beli mobil cash itu apakah langsung ada mobil antum di dealer? Loh saya tanya, antum biasanya kalau beli mobil di dealer tuh sudah ada nggak mobilnya? Loh nggak ada. Terus ketika antum inden, antum disuruh bayar apa enggak? Disuruh bayar apa enggak? Loh bayar kan? Nah ini masuk kategori ini. Ya, masuk kategori ini. Jadi banyak yang terlarang itu yang ada di masyarakat kita nggak sadar. Ya. Nah, terus bagaimana? Ada caranya, ya. Tapi uang jaminan itu tidak boleh menjadi bagian dari harta, bagian dari harga barang. Tapi kalau itu menjadi bagian dari harga barang, ini yang jadi masalah. Ya, jadi kalau misal ini kayak jangan bicara jual beli mobil lah, kedukuran. Misalnya just tip wis misal, ya just tip itu ya. Misal ana mau ke Saudi, mau umroh, ya kan? Ana mau ke Saudi mau umroh. Antum pesan baju ini dan baju ini, ya. Kemudian antum DP, des. Misal harganya antum nanti nggak, antum boleh nggak just tip baju di Saudi ya boleh aja. Kalau ini berapa ya? Kalau beli di aku harganya ya 1 juta misal, padahal harganya 800 ribu misal ya. Nah maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nanti ada aturan just tip sendiri biar ya, supaya diperbolehkan. Tapi nanti yaitu permisalan tuh nanti kita bahas dasar-dasarnya dulu. Tapi ini yang salah dulu, kita bahas yang salah dulu. Misal Anda jual 1 juta, kemudian dia DP
500.000. Lah sampean beli ke Saudi nanti atau saya itu beli Saudi pulang dilunasi 500 ini. Iki tambah keliru. Ini tambah haram. Justru kalau dia malah nggak DP malah boleh. Ya, justru kalau nggak DP malah boleh. Atau bayar cash 1 juta. Ya, jadi pilihannya sampean ku bayar cash 1 juta atau mesisan boten usah DP. Nah, ini malah boleh gitu. Justru nek sampean DP itu malah nggak boleh. Ya, karena apa? Karena duitnya belum tunai, barangnya tidak tunai, sama-sama terhutang, nggak boleh. Nah, kemudian kalau ada arisan barang itu juga nggak boleh. Ya, arisan barang itu juga nggak boleh. Ya, misal arisan sepeda motor misal, nggak boleh. Arisan sepeda motor, motornya langsung antum dapat apa enggak? Enggak. Duitnya langsung antum kasih cash apa tidak? Tidak juga. Jadi duitnya utang, barangnya utangnya nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi yang seperti ini tidak diperbolehkan. Beda dengan nabung. Loh, kalau nabung boleh, kalau arisan justru malah nggak boleh. Kalau nabung, misal nabung uang kurban nang Andili, Mas Andi ya, malah boleh nabung. Ya. Tapi kalau arisan justru malah nggak boleh, ada yang sudah dapat, ada yang nggak, paham maksudnya. Ya, jadi kalau arisan itu ya kita ini barangnya belum ada, duitnya juga belum ada, nggak boleh ini ya. Tapi kalau nabung itu masih diperbolehkan, nabung sepeda motor misal. Tapi kalau arisan ada yang sudah dapat sepeda motor duluan dan lain sebagainya, nah itu nggak boleh. Nah itu yang pertama ya. Jadi ini biasanya just tip atau inden itu nggak boleh. Makanya di Saudi itu bank rojehi itu nggak ada inden-indenan, keren. Antum baca sendiri itu. Ya, bank rojehi itu nggak ada inden-indenan. Ya, jadi dealer sama bank rojehi itu nggak ada akad-akad inden. Ya, kalau antum nggak mau ya nggak usah jualan di sini. Akhirnya semua ya mobil-mobil luar ya ikut aja aturannya Saudi. Loh, kalau kayak gitu nggak bisa jualan, itu enak itu. Nah, kalau di Indonesia malah didukung oleh pemerintahan ya sebab nopo-nopo ya seperti itulah kekurangan kita. Kita berdoa semoga Allah berikan hidayah, berikan kemudahan, semoga semakin lama ya aturan di Indonesia ini semakin syar'i. Dan saya lihat sudah banyak perkembangan. Ya, misal banknya, misal BPJS-nya dan lain sebagainya itu banyak minta beberapa konsultan-konsultan fikih muamalah kontemporer untuk menggagas atau memberikan masukan akan hal itu. BSI aja pernah ngundang Ustadz Erwandi untuk memberikan masukan terhadap sistem bisnisnya. Masukan loh ya, bukan apa namanya, bukan ngubah, mboten, masukan. Masukan iso diterima, iso mboten ya, tapi kasih masukan aja. Paling tidak ini kan mendengarkan gitu ya. Mendengarkan itu sudah ada poin plus itu ya. Taib. Kemudian contoh yang kedua, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya, contoh jual beli hutang dengan hutang yang terlarang itu adalah jual beli salam yang dijual kembali kepada penjual sebelum barang diserahkan loh ya. Kalau baca teori ini bingung dewe. Ya alhamdulillah ya Ustaz Amin ini memudahkan. Jadi nggak ada yang mikir sing baca. Nanti ada permisalannya. Ya, jadi ada jual beli salam yang dijual kembali kepada penjual sebelum barang diserahkan. Contohnya gini. Ya. Ada orang bilang, Ustadz antum nggak jual ke ana barang di Saudi ta, gitu. Nah, kemudian oke, kapan tak serahkan ke kamu? 1 bulan lagi. Oke, berapa harganya? Misal barang ini dihargai si fulan 2 juta. Barang ini dihargai fulan berapa? 2 juta. Udah tak ambil kan barangnya 2 juta ini, uangnya 2 juta ini tak bawa ke Saudi. Ini misal loh ya, ini misal. Kemudian ketika ke Saudi, duitnya lo kok ada musibah, ada ini, akhirnya kepake gak sido tuku barang, entek duitnya. Aduh, entek duitnya misal. Nah, balik meneh nang Indonesia. Nah, kemudian
ditanya kan sama orang yang beli tadi, "Lho Ustaz, mana barangnya?" Qadarullah, aku nyari susah, duitnya kepake sisan gitu ya. Qadarullah, aku nyari susah, duitnya kepake pisan. Wis ngene lho. Anggep ae ya barangnya iku wis nang sampean. Ya. Sampean anggap barangnya saiki wis sampean gowo. Tak tuku barangnya. Tak tuku dengan harga 3 juta tapi tak kredit ya sak wulan 1 juta. Nah, paham maksudnya ya. Jadi cuma sampean anggap barang iki sudah sampai nang sampean, kemudian tak tuku meneh. Kemudian tak bayar seharga berapa? 3 juta ben sampean mboten rugi. Ya, kemudian tak cicil 1 bulan berapa? 1 juta. Ini yang terjadi. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Karena di zaman dulu ada orang-orang jual beli salam, tapi ketika balik tidak bisa menghadirkan barang tersebut, uangnya gak ono, gak dibalik, no, akhirnya dicicil. Nah ini nggak boleh. Ya itu namanya akal-akalan ribawi. Ya akal-akalan ribawi. Itu kan riba jadinya. Ya jadi kayak utang 2 juta dibayar 3 juta kredit, nggak boleh. Bapak Ibu, akal-akalan ribawi itu nggak boleh. Ya akal-akalan ribawi itu nggak boleh, haram. Ya jadi jangan ngakali syariat. Kalau ngakali syariat nanti ya walaupun kita sudah beda dengan zaman terdahulu ya. Apakah Anda tidak ingat ya bagaimana Bani Israel ketika mereka mengakal-akali syariat ya, kemudian Allah mengatakan ya kunu qiradatan khasyiin, jadilah kalian kera-kera yang terhina. Ya, dalam riwayat bahkan sebagian dijadikan kera, sebagian dijadikan babi. Kenapa? Ngakali syariat. Jadi jangan ngakali syariat. Ya, Bani Israel itu kan nggak boleh nyari nafkah hari Sabtu, nggak boleh. Antum baca nanti ayatnya itu yang kunu qiradatan khasyiin itu. Ya di surat Al-Baqarah itu. Bani Israel itu tafsirnya nggak boleh nyari nafkah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu khusus apa? Ibadah. Kalau kita hari Jumat, kalau yang sebelah hari Ahad ya. Bani Israel itu hari Sabtu nggak boleh ibadah. Ya. Nah waktu itu ya, nggak tahu sekarang. Kalau sekarang antum tanya ke Yahudi sekarang, Allah alam. Gitu. Ini masih zaman itu ya. Zaman itu tuh nggak boleh. Ya. Kemudian mereka ternyata diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Golek iwak itu uangel, susah. Barang hari Sabtu pas mereka ibadah, iwake mumbul-mumbul, mencolot-mencolot. Wah, iki dunia ujian teko Allah kadang-kadang ngoten kadang-kadang. Ya, ujian dari Allah itu kadang-kadang ya seperti itu. Ya, kadang-kadang kita ini diuji dengan hal-hal yang kita ini mampu nggak melewati ujian itu. Kalau mampu, iman kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahala dilimpahkan, derajatnya ditinggikan. Ya, itu kalau mampu, kalau enggak ya direndahkan. Nah, sedangkan hidup ini memang ujian, maka sedikit demi sedikit ujian itu pasti akan datang. Ya, dalam hal muamalah, dalam hal jual beli dan lain sebagainya. Akan datang ujian-ujian yang seperti itu. Jadi kita harus siap akan hal tersebut. Nah, kemudian pas iwae mau mencolot-mencolot dino Sabtu ya, akal buluse Bani Israel main. Oh ya udah, wis ngene ae. Ya, Jumat ya pasang jaring. Ya, Ahad ya narik jaring. Nah. Loh, yang seperti ini kan logikanya kan boleh kan? Kenapa? Karena dia nggak kerja hari Sabtu. Cuma bedanya sudah ada pemberi peringatan di antara mereka. Nah, kecuali nggak diberi peringatan terlebih dahulu mungkin aman. Ini sudah dikasih pemberi peringatan datang, nggak boleh yang seperti ini. Ya, tapi mereka ya ngono kumang angel tuturane itu. Nah, sing penting nggak dino Sabtu. Padahal sudah datang pemberi peringatan, tapi mereka nggak mau dengar hal itu. Akhirnya tetap seperti itu. Ya, kemudian pemberi peringatan dan orang-orang yang mau dinasehati itu pergi ke gunung. Kemudian terdengar suara yang menggelegar, dar. Dan cahaya yang mengkilat paginya ternyata perumahan-perumahan itu yang dekat pantai itu kosong melompong dan mereka mendapati banyak kera dan banyak babi. Ya, jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kalau ngakali syariat itu penggawaian ini sinten? Bani Israel. Kayak misal sampean habis nalak 3 istrinya, kemudian aduh
emane rek bojoku ayu asine rek ngono. Asine sabar golek ngene yo angel ngono padahal aku enggak raiku gak patek ganteng misalnya. Nah, terus sampean kerja sama mbek kanca sampean nih. Sampai awakmu nikah ana bojoku tapi aja diapa-apakno tak kampleng ya omong kok ya. Aja diapa-apakno tak kampleng ya omong apa-apakno ya. Nikah ono tak bayar 5 juta kemudian cerekno. Nah, ngakali syariat iki. Ya, ngakali syariat itu termasuk dosa besar. Ya, antum nanti baca salah satu dari 76 dosa besar yang ditulis oleh Imam Dahabi itu ada namanya al-muhallil, ya, yakni penghalal gitu tadi ya, kayak gitu itu nggak boleh. Itu mengangkali syariat itu termasuk dosa besar ya. Jadi yang seperti ini nggak boleh. Sama nanti akan kita bahas ya, mungkin setelah adzan ada jual beli inah. Jual beli inah itu juga ngakali syariat. Nah, bagaimana konsep jual beli inah ini? Ya, insya Allah nanti akan kita sampaikan setelah adzan isya. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi ya, jangan sekali-kali Bapak Ibu rahimakumullah kita ini mengakali syariat ya. Karena mengakali syariat itu dosanya besar. Ya. Kalau dalam 76 dosa besar itu muhalil itu contohnya, ini contoh ya seperti itu. Kayak orang sudah talak 3 sama istrinya, kemudian eman kalau pisah selama-lamanya dia nyuruh temennya untuk nikahi, kemudian ya untuk diceraikan lagi. Ya, nggak ada niat untuk menikahi dia, nggak ada niat, cuma hanya untuk dibayar 5 juta tadi itu, ya, untuk diceraikan lagi dan dinikahi oleh mantan suaminya, itu nggak boleh, itu dosa besar. Sebagaimana dilakukan Bani Israel juga mengakali syariat dosa besar. Contoh dalam hal jual beli mengakali syariat itu adalah jual beli inah. Ya, jual beli apa Bapak Ibu? Jual beli inah. Jual beli inah jelas haramnya dalam hadis ya. Rasulullah SAW hadisnya riwayat Abu Daud itu ya, tidak tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar. Jika kalian melakukan jual beli inah dan mengikuti ekor sapi, maksudnya sibuk dengan dunia, ya sibuk dengan peternakan saja. Waraditum bizara, ya sibuk dengan bisnis, kalau ini maksudnya pertanian dan sebagainya. Wa taraktumul jihad, kemudian kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum, maka Allah akan kuasakan atas kalian zullan, kehinaan, la yanzi'uhu, Allah tidak mungkin mencabutnya lagi, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu menunjukkan orang yang melakukan jual beli inah dia berpaling dari agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan sampai kalian kembali ke agama kalian. Berarti orang yang melakukan jual beli inah dia sedang berpaling dari agama. Jual beli inah itu seperti apa? Gini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jual beli inah itu contoh ini ya, contoh. Semisal ada orang kaya, kemudian ada orang miskin. Orang miskin sebenarnya nggak mau jual beli tanah, nggak mau. Ya. Orang miskin tuh nggak mau jual beli tanah, nggak mau. Karena dia nggak butuh tanah, dia butuhnya apa? Duit. Dia nggak butuh tanah, dia butuhnya apa? Duit. Ya. Misal, yang kaya bilang gini, tanahku tak jual ke kamu dengan harga 200 juta kredit. Itu loh tanahnya, ini tanahnya. Ya. Ini tanahku ini aku jual ke kamu dengan harga berapa? 200 juta kredit. Sak benulan 5 juta. Ini bentuk tanahnya. Wes ya, deal. Nah, saiki tanahku iku mang sing wis dadi miliki sampean, tak tuku 150 juta tunai. Ya. Jadi kan tanahku tadi tak jual ke kamu. Ya, dengan harga berapa? Oh, ya apa namanya? Iya. Tanahku tak jual ke kamu dengan harga berapa? 200 juta kredit. Ya. Jadi tanah ini sudah milik kamu ya. Kamu punya utang ke saya berapa? 200 juta kredit. Nah, saiki tanahku mang sing dadi punyamu iku lho, tak tuku maneh. Cash. Pinten? 150 juta. Iki lho 150 juta.
Wis. Digomole kan deal ya, deal. Tanahnya jadi milik siapa lagi? Jadi milik si kaya lagi kan? Ya kan? Karena wis dituku. Si miskin oleh duit piro? 150 juta. Punya utang 200 juta. Ini namanya jual beli ainah. Ya. Jadi akal-akalan untuk menghalalkan apa? Riba. Jadi akal-akalan untuk menghalalkan riba. Ya. Ini banyak yang terjadi seperti ini. Ya, misal HP juga kayak gitu. Ya, HP ini ya aku jual ke kamu dengan harga 10 juta kredit. Deal? Deal. Tak tuku meneh dengan harga 7 juta tunai. Nah, berarti sampean diutang aku 10 juta. Kredit saben bulan berapa? 1 juta. Ya, cuma HP kemarin cuma sebagai penghalal ya ribanya dia, padahal dia itu sebenarnya pengen ngutangi 7 juta, balik biro 10 juta. Sama tanah tadi dia pengen ngutangi 105 juta, baliknya berapa? 200 juta. Ini jual beli ainah, ini tidak diperbolehkan. Itu mengakali syariat. Ya, jadi haram ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini masuk ke contoh yang ketiga. Ya. Contoh yang ketiga ya jual beli hutang dengan hutang itu adalah jual beli kredit yang dinaikkan harganya ya jika pelunasan tidak tepat waktu. Jual beli kredit yang dinaikkan harganya ya jika pelunasan tidak tepat waktu. Nah, Ibnul Asir menjelaskan ya. Bentuknya ada orang menjual barang secara kredit sampai batas tertentu. Jika dia sudah jatuh tempo sementara dia tidak bisa melunasinya, pembeli mengatakan kepada penjual, jual lagi barang itu sampai waktu berikutnya dengan penambahan harga. Nah, jadi ceritanya gini. Ini Ibnul Asir mentafsirkan atau mensyarah hadis Rasulullah melarang jual beli hutang dengan hutang. Contoh yang lainnya yang nomor 3 yang seperti dijelaskan oleh Ibnu Asir adalah misal saya menjual barang ke Anda. Ya, misal motor seharga 10 juta, kredit. Sampean DP 5 juta, 5 jutanya 1 bulan lagi misal. Nah, jatuh tempo 1 bulan lagi. Anda belum bisa ngasih 5 juta. Maka Anda bilang ke saya, jual lagi barangnya. Padahal barangnya kan udah gak ada. Barang kan sudah ke kamu gitu loh. Ya kan? Sudah antum pakai selama 1 bulan. Jual lagi barangnya. Ya udah tak jual lagi dengan harga yang lebih mahal tapi temponya diperpanjang. Ya udah tak jual ke kamu 12 juta. Temponya berapa? Pelunasannya 2 bulan lagi. Bisa berarti masih kurang berapa? 7 juta, dibayarnya 2 bulan lagi, itu enggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Inilah yang terjadi ketika Anda mendapatkan penalti dan denda keterlambatan saat kredit rumah atau kredit mobil dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda telat bayar, denda keterlambatan itu meninggikan harga apa? Harga jual barang itu tadi, enggak boleh. Ya, jadi ya selisih harga padahal tidak seperti akad yang pertama dan barangnya sudah ditransaksikan, itu tidak boleh. Padahal enggak ada barangnya kan sudah ditransaksikan. Ya, jadi tidak boleh yang sedemikian. Ya, tapi kadang kita terpaksa melakukan hal itu karena misal nih, cicilan masih 2 tahun. Anda takut dengan dosa riba. Antum lunasi, kena penalti apa enggak? Lah itu maksudnya ya ini sebenarnya. Enggak boleh sebenarnya penalti itu. Haram, karena penambahan harga dalam barang kredit itu haram. Ya enggak boleh memang, penalti itu enggak boleh. Solusinya bagaimana? Nanti antum dengerin sendiri ya penjelasan Ustadz Erwandi sama Ustadz Ami ada di YouTube itu. Ya kalau Anda ingin menghindari penalti ya ketika pelunasan barang kredit yang ribawi ya itu bagaimana saran mereka ya nanti antum dengarkan itu ya penjelasan mereka di YouTube itu ya karena penjelasan di sini tidak
mengenai hal itu ya, nanti terlalu panjang ya karena bukan poinnya juga. Thayyib. Kemudian contoh yang nomor 4 adalah ya, hutang dengan hutang, jual beli hutang dengan hutang adalah menjual benda yang terhutang kepada orang lain dengan cara tidak tunai. Menjual barang yang terhutang kepada orang lain dengan cara tidak tunai. Jadi misal seperti ini. Seseorang menjual HP ya ke si A, menjual HP kepada si B secara kredit ya 2 juta. Tapi HP-nya itu belum ada. HP-nya belum ada. Ya, jadi si B itu mau beli HP ke si A. Ya, tak jual ya, kredit. HP-nya belum ada. Sama si A ini masih dicarikan. Nah, tapi sudah dibayar sama si B ini DP-nya misal 500.000, kurang berapa? 1,5 juta. Nah, HP ini belum datang. Si B ini sudah jual lagi ke orang yang lainnya dengan harga berapa? 3 juta. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Sering nggak penjualan yang seperti ini? Sering. Biasanya kalau kita keep harga itu loh, keep barang. Ya, misal ono barang regane murah. Ada barang harganya murah tapi belum sampai. Kita bayar DP-nya dulu kan. Kemudian kita bayar DP-nya, barangnya belum kita kuasai, ya, belum ke kita sudah jualan ke orang lain. Nah ini nggak boleh. Ya, kita sudah jualan ke orang lain ini nggak boleh. Ya, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Banyak yang seperti ini. Ya, misal barang-barang murah dari luar negeri dan sebagainya, ya kan? Sama dia, ya wis di DP dhisik. Des, ya kan? Ya, kemudian barangnya belum sampai dia sudah jualan. Kecuali kalau barangnya sudah sampai. Walaupun uangnya belum lunas, boleh nggak jualan? Boleh. Ya, jadi barang sampean niku walaupun belum lunas sampean jual boleh. Tapi kalau belum jadi milik sampean barangnya, belum sampai ke sampean barangnya, nggak boleh sampean jual karena nanti masuk dalam kategori la tabi ma laisa indak. Dalam hadis Rasulullah SAW, jangan jual barang yang belum kamu miliki, nggak boleh. Ya, barang yang belum kita miliki itu nggak boleh kita jual, kecuali apa kecualian? Nanti ini kita bahas pengecualiannya. Thayyib, tapi belum itu ya. Ada pengecualian, makanya kalau bahas kitab jual beli itu nggak bisa setengah-setengah, karena pasti ada pengecualian, Nah, sampean cuma bahas yang kene tok. Kemudian nggak bahas pengecualiane, ya nanti sampean wah iki haram, padahal ngajine gurung tutup. Padahal masih wonten pengecualian ya. Ini agak repot di situ emang. Ya, resikonya belajar fikih jual beli yaitu karena satu bab dengan bab yang lainnya itu berkesinambungan gitu ya. Satu bab dengan bab yang lainnya itu berkesinambungan, itu resiko ya. Salah satu resiko belajar fikih muamalah kontemporer harus berkesinambungan. Kalau terputus kadang-kadang pemahaman kita terputus juga. Thayyib. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini satu permisalan lagi ya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Ini juga sering terjadi di tempat kita ya, sering terjadi di tempat kita. Ini masih ada hubungannya dengan jual beli kali bil kali. Ya, yakni jual beli al-wafa namanya. Ya, jual beli al-wafa ini terlarang. Ya, jual beli al-wafa ini terlarang. Modelnya kayak gimana? Ya, jadi gini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Contoh. Anda menjual ke orang barang Anda. Ya, misal apa yang paling mudah ya? Laptop lah misalnya, tab gini. Ya, tab ini saya jual ke Anda, tapi sebenarnya saya ini nggak pengen jual tab. Saya cuma butuh duit doang. Harga tab ini kan 7 juta misal. Harga normalnya. Ya, atau 6 juta lah, harga normalnya 6 juta.
Karena saya butuh uang dan saya nggak ada niat beli tab ini, ya. Kemudian saya datang ke Mas Andi, Mas Andi nih, tabku tak dol nang sampean, tapi ojo didol dhisik nang sopo-sopo. Ya. Kasih saya waktu 1 bulan. Sebelum 1 bulan jangan jual ke orang lain. Ya, tak jual ke sampean 3 juta. Harga normalnya ini 6 juta, Mas. Ya, tak jual ke sampean 3 juta aja. Harga normalnya berapa? 6 juta. Ya, tapi 1 bulan tolong jangan dijual ke orang gitu ya. Akhirnya 3 juta tak pakai dan lain sebagainya. Ya, ini namanya jual beli apa? Al-wafa, ya. Jual beli al-wafa, ya. Nah, di sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang jadi masalah, ya, jual beli yang seperti ini itu boleh atau tidak? Jual beli yang seperti ini itu boleh atau tidak? Apalagi nanti misal, ya, si Mas Andili tadi itu yang punya laptop, ya, nanti tolong jual lagi ke saya dengan harga yang lebih mahal. Ini masalahnya di situ. Ya, jadi laptop ini tak jual ke sampean Mas Andi 3 juta, harga umumnya 6 juta. 1 bulan jangan jual ke orang. Ya, nanti kalau bulan depan aku sini jual lagi ke saya. Jual dengan harga yang lebih mahal. Tak beli lagi dengan harga yang lebih mahal. Ya, tak beli lagi dengan harga yang lebih mahal. Laptopnya ya dibawa sama Mas Andili, ya dibawa sama Mas Andili, tabnya dibawa Mas Andili. Yang seperti ini boleh apa tidak? Yang seperti ini enggak boleh. Ya, yang seperti ini enggak boleh. Dan contoh fakta di lapangan itu suku pemerintah. Ya, pemerintah sering enggak jualan suku. Sampai semerap ya suku pemerintah itu ya. Suku pemerintah itu aset negara yang dijual. Ya, aset negara yang dijual tapi nggak boleh dimiliki. Aset negara dijual tapi nggak boleh dimiliki dan Anda punya bukti kepemilikan aset itu. Misal pemerintah menjual bandara. Ya, pemerintah menjual bandara seharga 1 triliun ini misalnya. Dijual lah ya ke orang. Tapi kan bisa nggak Anda miliki bandara? Ya, bisa nggak Anda miliki bandara pemerintah? Kan boten saged. Sampean kemudian datang ke sana, bandarai warnanya biru, wah gak api, gak seneng aku warna biru. Sampean nggawa tukang cat, kemudian sampean cat warna pink gitu. Ya, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, tapi pemerintah memberikan surat kepemilikan. Misal Anda dari 1 triliun itu Anda beli 100 miliar misal. Jadi 10% bandara itu kepemilikan Anda, itu namanya suku. Suku itu aset negara yang dijual ke publik, tapi bukan untuk dimiliki, tapi sebagai bukti kepemilikan doang. Nanti kalau pemerintah wis oge dituku meneh dengan lonjakan harga yang lebih tinggi. Itu suku. Nah, itu sampai sekarang jualan kayak gitu pemerintah itu. Nah, nanti ya Anda itu nanti dikasih surat bukti kepemilikan. Misal kalau bandara itu ya punya surat bukti kepemilikan 10% dari bandara itu. Nanti dibeli lagi dengan pemerintah dengan harga yang lebih mahal. Ini enggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Jadi kalau Anda tanya hukum suku dalam pemerintahan itu enggak boleh. Banyak suku-suku pemerintah itu banyak. Aset-aset kita ini banyak. Ya, aset-aset negara-negara kita ini banyak yang dijual dalam bentuk suku. Ya, dijual dalam bentuk suku banyak. Dan untungnya menurut pebisnis ya lumayan karena lonjakan harganya itu lumayan. Itu sebenarnya Anda tidak melakukan transaksi jual beli. Anda sebenarnya memberikan hutang kepada pemerintah. Sedangkan manfaat yakni selisih harga itu tadi yaitu haram. Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, sama penggadaian tadi itu kalau penggadaian itu kan dalam istilah syar'i itu namanya rohen. Ya, penggadaian dalam istilah syar'i itu namanya arrohen, akad arrohen, ya rohen, yaitu penggadaian dalam istilah syar'i. Kalau Anda gadaikan barang, ya hukum asalnya rohen itu penggadaian sama seperti hutang.
Jadi nggak boleh mengambil manfaat, nggak boleh ada selisih harga. Bahkan pemanfaatan juga tidak diperbolehkan. Ya, jadi misal Anda gadaikan sawah ke orang, selama penggadaian itu sawah itu dikelola sama dia, nggak boleh. Karena kulu kordin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang ada nilai manfaat maka itu riba. Sama motor Anda jaminkan ke orang, dipakai kemana-mana nggak motor ini? Dipakai kemana-mana nggak motor ini? Ya iya dipakai kemana-mana, nggak boleh. Berapa banyak orang tanya ke saya, orang Mojokerto, orang Sidoarjo, rata-rata gadaikan mobil mas. Ya, rata-rata gadaikan mobil. Ya, kalau mobil tuh misal mobilnya Mas Andili digadaikan ke saya dengan harga 50 juta. Nanti bilang, Ustadz ini insya Allah bulan depan ini ada uang saya 50 juta. Ustadz, tak gadaikan ya sebagai jaminan mobil anak. Oke. Nah kemudian saya alasan, lo mobilnya gak dipanasi, nggak rusak rek. Tak gawe muter-muter, ambek bojoku kemana-mana. Nah ini nggak boleh karena memanfaatkan jaminan itu diharamkan, jadi tidak diperbolehkan. Nah, misal ini Imam Ahmad mengatakan, akrohu, aku membenci dan menganggap haram, qardud daur wa huwa riba al-mahad, yakni idza kanat ad-darrohnan fi qardin yantafi biha al-murtahin. Aku itu benci, aku nganggap haram kalau ada orang menggadaikan rumahnya selama penggadaian itu rumahnya ditinggali sama orang yang memberikan uang untuk untuk hutang ini tadi. Nggak boleh ya. Ini juga ijma ulama ya dalam beberapa riwayat ya. Ini di sini dikatakan wa ajma ahlul ilm ain anan nafaqo arrohun ala rohin la alal murtahin. Dan ijma ulama ya, Imam At-Tohawi mengatakan ijma ulama bahwa biaya perawatan barang jaminan itu berada di tanggungan orang yang menjaminkan. Paham maksudnya? Jadi itu boleh kalau ada biaya perawatan barang jaminan itu boleh. Nah, ada hadisnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada hadisnya. Di sini ada hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Labanun ad-dar yuhlabu binafaqatihi idza kana marhunan wa dhahru yurkab binafaqatihi idza kana marhunan alal ladzi yarkab wa yahlib an-nafaqah. Susu hewan itu, ya kan? Susu hewan itu boleh diperah sebagai ganti biaya perawatan jika dia itu digadaikan, ya, jika dia itu digadaikan. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada misal sapi digadaikan. Selama digadaikan boleh diperah susunya sebagai ganti biaya perawatan, kayak gitu. Ya, mobil misal, ya, dan lain sebagainya. Jika butuh perawatan, harusnya yang utang tadi itu, yang menggadaikan itu justru ngasih, ini loh tak kasih uang ya 200.000 ya sebagai biaya perawatan mobil selama 1 bulan. Itu boleh itu ya, selama nilainya hanya untuk perawatan saja. Jadi nggak mutlak haram ya, nggak mutlak haram ya, selama ada biaya perawatan ini tadi nggak apa-apa ya. Jadi mobil kalau dipakai 100% penggunaan nggak boleh ya. Motor juga tidak boleh yang seperti itu. Ini pendapat mayoritas ulama yang sekarang. Jadi tidak boleh ya. Walaupun rela Ustadz. Kan kadang-kadang orang kan jaminkan motor, jaminkan mobil kan rela kan. Gak apa-apa gawe nae saulan tok gitu ya. Jadi keikhlasan itu tidak menghalalkan akad. Saling ridho itu tidak menghalalkan akad. Misal aku utang sampean 10 juta. Nanti tak bayar nang sampean 12 juta. Gak oleh. Haram, iki riba. Tapi aku lo ridho, Mas. Gak apa-apa. Aku ridho kok. Ya kan? Jadi saling ridho itu tidak menghalalkan
akad gitu ya. Zina itu saling ridho apa tidak? Saling ridho apa jadi halal? Ya enggak gitu ya. Jadi saling ridho itu tidak menghalalkan akad. Jadi riba itu mau ridho mau enggak ridho ya haram. Ya, riba itu mau ridho ataupun enggak ridho itu hukumnya haram. Jadi akad itu halal haramnya itu ada sesuai syariat apa enggak, bukan sesuai perasaan atau ridho hati atau tidak. Nah itu ya pembahasan kita malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan lagi ya, karena sebenarnya masih ada pengecualian jual beli hutang dengan hutang yang diperbolehkan ya. Itu nanti insya Allah akan kita bahas di bulan depan, itu penting, yakni jual beli istisna itu boleh menurut madhab Hanafi, menurut madhab Hambali, dan menurut madhab Syafi'i jual beli istisna itu enggak boleh. Jadi hutang dengan hutang hukum asalnya enggak boleh, kecuali jual beli istisna. Yang membolehkan siapa? Madhab Hanafi. Jual beli istisna itu apa? Barang produksi, jadi kayak catering makanan, konveksi baju. Nah itu kan otomatis bajunya, makanannya belum ada ya. Jenengan kue lebaran sudah ada nggak ada. Duitnya dibayar semua ya enggak juga, DP. Nah ini menurut madhab Hanafi boleh. Mayoritas ulama klasik bilang enggak boleh. Saya ulang sekali lagi ya, mayoritas ulama klasik enggak boleh. Yang mengatakan boleh cuma madhab Hanafi. Tapi beda zaman sekarang, ijma ulama kontemporer mengatakan boleh. Zaman dulu justru banyak ulama yang mengatakan nggak boleh, sedikit yang mengatakan boleh. Zaman sekarang ya di sini ditulis oleh banyak ulama sudah masuk kategori ijma. Ya ijma itu kesepakatan ulama zaman ini kontemporer bahwa jual beli istisna, barangnya tertunda, duitnya nggak cash, nggak tunai, itu boleh kalau barang apa? Produksi, yang sedang diproduksi. Kalau barang jadi boten angsal. Contoh apa? Baju. Contoh apa? Catering makanan. Contoh apa? Kue lebaran dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Tapi madhab Maliki dan Syafi'i tetap tidak membolehkan hal tersebut, walaupun ijma ulama kontemporer membolehkannya. Insya Allah akan kita bahas itu di pertemuan berikutnya, dan kita masuk poin yang paling penting di pertemuan berikutnya adalah rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli itu penting. Jadi jual beli itu ada rukunnya. Kalau rukunnya nggak terpenuhi ya jual beli kita batal. Jual beli juga ada syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya ya jual beli kita batal. Jual beli kita batal. Itu penting untuk dipelajari untuk memastikan jual beli kita selama ini benar atau tidak. Aku qouli hadza, mohon maaf apabila salah kata dan kurangnya dari saya pribadi, bisikan syaitan, lebihnya taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa diri kita maupun keluarga kita. Allah berikan kita taufik dimudahkan dalam ketaatan, untuk istiqomah terus berada dalam kebaikan dan menuntut ilmu agama, dan Allah bimbing kita untuk terus berada di atas kebenaran. Allah berikan kita husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf mungkin agak telat sedikit ya, agak malam karena memang isyanya pun sendiri sudah jam 7 lebih sekarang. Ya, jam 7 lebih. Barakallahu fiikum.